melanjutkan apa yang harus kita lakukan dalam rangkaian kegiatan kita sampai nanti insya Allah tuntas gitu ya. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang rencana penilaian gitu ya. Rencana penilaian, tentu saja semua dari kita, Bapak Ibu, sudah biasa melakukan penilaian sesuai dengan karakter yang kita lakukan, sesuai dengan tradisi atau kebiasaan kita selama ini gitu ya. Mulai insya Allah malam ini kita akan mungkin menyamakan persepsi ya. Dalam 2 hari ini kita akan membuat apa gitu ya. Buat apa? Ini kebetulan di rumah saya ada beberapa orang, jadi mungkin ada suara masuk ya. Sambil menunggu suasana hening, dan kita akan mulai membahas agenda kita, Bapak Ibu. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, saya lihat sudah hadir ya. Sudah hadir Bu Faizah, ada Bu Putri, ada Pak Hilmi, ada Bu Nurdiana Dewi, kemudian Bu Pak Wawan pastinya ini, Pak Ahmadin, dan Bu Maulidah ya. Insyaallah sudah 8, 9 dengan saya gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan akan mungkin diskusi saja malam ini ya. Kita akan diskusi atau kita akan setelah diskusi, setelah malam ini mungkin kita akan lakukan sampai jam 9 ya. Sekarang jam 8 lewat 6 menit. Sampai jam 9 nanti kita akan diskusi kecil gitu ya. Membicarakan tentang rencana penilaian. Oleh karena itu, mohon izin saya akan tentu memulai memberikan sedikit preview gitu ya. Saya mengajar tuh kalau saya ingat-ingat Bapak Ibu ya, sejak umur 18 tahun lulus dari SPG dulu langsung ngajar di SD gitu ya. Saya ngajar di SD 1 tahun gitu ya. Kemudian setelah itu saya kuliah ya. Setahun ngajar SD, tentu punya pengalaman ya memberikan penilaian pada jenjang sekolah dasar. Setahun lamanya gitu ya. Kemudian kuliah 90-95 jadi guru SMP negeri 13 tahun. Saya tentu punya pengalaman untuk menyusun rencana penilaian di jenjang sekolah menengah pertama gitu ya. Kemudian sore hari saya lengkapi dengan mengajar di SMA. Ini sampai tahun 2009 saya ingat ya. Di tahun 2009 alhamdulillah mutasi di UIN, dan di UIN saya punya pengalaman yang agak berbeda, yaitu melakukan penilaian tentu di awal. Recording in progress. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu ada dalam benak saya dan mungkin nanti sama, bahwa ketika kita telah melakukan, mempersiapkan dan nanti melaksanakan pembelajaran gitu ya, tentu pada akhirnya kita akan mengukur gitu ya, apakah pembelajaran ini yang telah kita rencanakan atau kita lakukan itu sesuai dengan tujuan yang kita harapkan gitu ya. Ini kita kemudian melakukan pengukuran, kita mengukur gitu ya. Istilah hasilnya adalah melakukan assessment gitu ya. Kita mengukur, dalam istilah yang biasa kita pakai, kita menilai, kita melakukan kegiatan penilaian gitu ya. Nah, yang kita nilai tentu saja semua yang kita telah rencanakan itu, kalau kita menggunakan taksonomi Bloom,
maka kita akan mencoba menilai, melakukan penilaian. Kita awali dengan perencanaan. Malam ini kita akan merencanakan ya. Kita akan menilai apakah kognitifnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian afektifnya seperti apa dan psikomotoriknya kayak apa. Gitu ya. 3 domain inilah yang kita akan ukur pada akhir pembelajaran gitu ya. Apakah itu sifatnya formatif, apakah itu sifatnya nanti kalau secara waktu gitu ya, secara pelaksanaan dihitung dari waktu, mungkin nanti ada tengah semester kalau kita ya, lalu ada akhir semester. Nah, Bapak Ibu, oleh karena saya akan share ya, saya akan share bahan kecil yang ada dalam modul. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di modul. Saya akan unduh dulu dari WA yang tadi saya minta kirim dari teman saya karena saya belum mempersiapkan itu ya. Ini saya akan share rencana penilaian. Oke. Sebentar. Share screen. Ya, Bapak Ibu, apakah telah terlihat ini? Belum, Pak. Yang saya share apakah telah terlihat? Belum ya? Belum, ya? Belum ya? Belum. Belum terlihat. Ini sebentar, saya ulang lagi ya. Soalnya orang-orang yang beriman kali yang banyak tidak berhasil di-share. Sebentar. Ini harus pelan-pelan. Sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Dr. Arif. Belum juga. Atau di saya yang nggak bisa ngeliat kali. Sebentar. Saya juga belum. Oh, belum. Belum semua. Iya. Kirain bagi yang beriman doang yang bisa ngeliat. Iya ini. Ya sebentar. Tampaknya ini ada apa kok nggak berhasil. Oke, sebentar, ini harus pelan-pelan, diulang lagi. Harus saya ulang lagi. Ini kita share. Nah, ini kayaknya udah berhasil ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Akhirnya bisa share. Ya, Bapak Ibu, semua yang kita ampu ya, lalu kita sudah bikin rencana pembelajaran, lalu kita sudah laksanakan. Pekan lalu juga Bapak Ibu sudah membuat rencana tugas mahasiswa. Alhamdulillah dari Pak Ahmad sudah masuk, sudah oke, Bu Putri sudah masuk, sudah oke. Dari Bu Faisal juga sudah saya terima, oke. Saya tunggu mungkin dari Pak Hilmi nanti pelan-pelan lah ya. Dari Pak Ahmad Jamil nanti insya Allah
kita tunggu juga karena kemarin baru mendarat beliau. Nah, kali ini kita lanjut saja nanti sampai jam 9 barangkali kita akan isi malam ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan mengukur seperti apa kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa kita. Itu nanti afektifnya seperti apa, nah, tentu kognitifnya seperti apa, dan psikomotoriknya seperti apa. Jadi tiga domain itu akan kita ukur gitu ya. Nah, cara mengukurnya tentu kita punya beberapa cara ya. Untuk kognitif tentu kita sudah biasa bikin soal, apakah itu soal isi, apakah soal pilihan ganda gitu ya. Oleh karena itu dalam hal ini kita perlu siapkan, ini terlalu kecil ya sepertinya, coba saya perbesar. Kita siapkan format kisi-kisi dalam hal pembuatan soal tes. Sekali lagi, apakah itu tesnya bersifat uraian atau bersifat pilihan ganda gitu ya. Ini contoh saja kisi-kisi, karena misalnya kita akan mengukur kognitifnya, maka format ini nanti bisa kita ikuti ya. Kita ikuti format kisi-kisi ini. Jadi kita lihat sub tentu nomornya, kemudian sub CPMK kita nanti akan tentukan sesuai dengan kalau nanti formatif atau kemudian UTS atau UAS, tentu kan sub CPMK-nya harus kita pilih yang mana yang akan kita lakukan penilaian atau pengukuran gitu ya. Kemudian indikator capaian pembelajaran, ini kita juga sudah bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Setiap sub CPMK kan ada indikator yang menunjukkan, yang menandai bahwa sudah tercapai atau belum gitu ya. Kemudian materi pokok, kita juga sudah punya di RPS, kita sudah mendesain materi pokok yang kita tetapkan secara proporsional gitu ya. Itu sudah kita tentukan secara proporsional. Kemudian indikator soal. Jadi kalau kita akan bikin soal kan ada indikator soalnya. Nah, dalam indikator soal itu tentu nanti kita sudah akan menentukan peserta tes atau mahasiswa kita itu kemampuan apa yang akan kita lihat gitu ya. Mungkin secara kognitif kemampuan apa yang akan kita ukur. Nanti kita sebutkan, kita rumuskan di indikator ini gitu ya. Kemudian level kognitifnya tentu saja untuk di kelas kita pada mahasiswa itu kan diharapkan sudah banyak poin yang di level tinggi gitu ya, atau high order thinking skill. Kalau kita kasih tingkatan berpikirnya, maka tidak cukup ingatan dan pemahaman, tetapi setidaknya mulai penerapan dan ke atas. Nah, kalau kita menggunakan teorinya Anderson pada pertemuan awal kita sudah bahas itu ya, itu didorong, diutamakan untuk banyak mengukur kemampuan dalam hal menganalisa, mensintesa, gitu ya, mengevaluasi, dan syukur-syukur mengkreasi hal baru sesuai dengan karakteristik materi kita, gitu ya. Jadi mengingat boleh tapi jangan dominan, memahami boleh tapi juga tidak dominan,
Tapi kita akan lebih banyak melakukan penilaian di level kognitif ini adalah di level penerapan itu juga boleh, tapi juga upayakan jangan terlalu banyak proporsinya, tapi lebih banyak diupayakan yang analisis, sintesis, kemudian evaluasi, dan kalau pakai teori Anderson ada mengkreasinya atau mencipta hal yang baru gitu ya. Jadi ini nanti level kognitif sekali lagi diupayakan kalau kita akan membahas soal thoughts itu lebih banyak dari penerapan ke atas gitu, sampai ke mengkreasi atau mencipta gitu ya. Nanti kita tentukan dari sekian soal berapa proporsinya yang yang level berpikir tingkat tinggi gitu ya. Harapannya adalah dominan. Kemudian untuk tingkat kesukaran ini kita sering berdebat kalau bikin soal ya. Karena tingkat kesukaran itu ternyata itu tidak bisa dipersepsikan di awal. Itu kadang-kadang berbeda dengan setelah kita buktikan. Jadi ini harus ada semacam validasi empirik gitu ya. Maka nanti untuk tingkat kesukaran saya kira ini boleh dikosongkan nanti ya. Kita kadang-kadang mengira bahwa soal yang kita buat itu mudah atau sedang atau sukar gitu ya. Tetapi kenyataannya setelah nanti divalidasi secara empirik berbeda dengan yang kita perkirakan sebelumnya. Jadi ini karena kita nggak cukup waktu untuk melakukan validasi empirik, ya. Maka ini saya kira nanti boleh dikosongkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin, ini saya akan mau bikin soal ini tingkat kesukarannya ini sedang nih misalnya, atau mudah ini, atau ini sukar itu, ini kalau Bapak Ibu ingin mencoba mengklasifikasi begitu boleh, tapi mungkin nggak bisa tidak valid sebelum diuji, divalidasi secara empirik gitu ya. Saya kira ini nanti nggak perlu saya perhatikan gitu ya. Nah di sini kita harus membedakan bahwa soal yang thoughts itu tidak selalu sukar gitu ya. Soal yang tinggi atau level berpikirnya misalnya sampai di analisa, sintesa, evaluasi atau mencipta atau mengkreasi itu nggak selalu sukar ya. Tidak selalu sukar. Tapi soal yang level kognisinya misalnya rendah, ingatan, pemahaman, tidak selalu soalnya mudah. Jadi ini dua hal berbeda. Ini di kalangan para pembuat soal juga sering ada perdebatan di sini. Tetapi setelah jam terbang bikin soal, terutama soal pilihan ganda ya, jam terbangnya semakin tinggi, semakin paham bahwa soal HOTS itu bahkan banyak yang mudah gitu ya. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Nanti kita bisa lebih berdalam kalau nanti ada diskusi kita berdalam. Dengan begitu kolomnya seperti ini, format kisi-kisi penulis soal untuk UTS, UAS, atau nanti kita siapa tahu di situ ada soal yang bernuansa afektif dan bernuansa psikomotorik begitu ya. Ini formatnya seperti ini. Kalau nanti kita akan misalnya ya, kadang kita akan berpikir kalau kita akan menilai aspek kognitifnya, itu umumnya soal untuk UTS UAS itu umumnya didominasi oleh aspek kognitif terkait dengan nalar mahasiswa gitu ya. Agak jarang dijumpai soal UTS atau soal UAS itu menyentuh aspek afektifnya atau psikomotoriknya. Itu relatif jarang gitu ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ternyata akan menggunakan aspek-aspek yang sifatnya afektif atau psikomotorik itu menjadi poin besar dalam penilaian
UTS atau UAS, itu mungkin saja, ini misalnya, nih, saya pernah lakukan begini, misalnya pembelajaran berbasis proyek yang mini riset yang kemarin saya lakukan, nanti umpama kita akan pilih ya, itu akan dikonversi menjadi pengganti ujian akhir semester. Maka nanti di bagian harus ada, ini kita harus sengaja memilih ini, oleh karena itu nanti ada rubrik tersendiri. Ada rubrik yang mengukur kalau proyek nanti produknya dan prosesnya kan kita bisa menilai aspek efektifnya akan bisa kita amati gitu ya. Kemudian aspek psikomotoriknya bisa kita amati. Oleh karena itu kita akan bikin rubrik. Nanti akan kita coba lihat rubriknya seperti apa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, yang perlu dibuat oleh Bapak Ibu mungkin bahkan sudah dibuat atau sedang atau akan, tapi nanti 2 hari ke depan kita akan coba saling lihat bersama-sama. Formatif kita, UTS kita, UAS kita itu diharapkan ketiga aspek ini terwadahi, gitu ya. Yang kognitif ada terwadahi dalam penilaian kita, yang efektif pun demikian, kemudian yang psikomotor pun demikian, tinggal kita akan memformatnya seperti apa. Biasanya kalau saya soal formatif itu lebih sering saya gunakan untuk mengukur aspek afektif dan psikomotorik. Tapi kalau soal untuk mengukur kognitif itu biasanya saya format saat UTS dan UAS, itu biasanya begitu, walaupun sekali-sekali kalau sekarang misalnya mini riset itu nanti produknya dan prosesnya mungkin ini rencananya akan saya gunakan untuk mengkonversi pelaksanaan UASnya gitu ya. Apa yang nanti diukur yaitu prosesnya. Proses itu di situ nanti ada aspek afektifnya, lalu juga ada aspek psikomotoriknya gitu ya. Jadi nanti kita pilih, nah Bapak Ibu nanti yang akan membuat rencananya mulai dari malam ini atau bahkan sudah melakukan itu ya. Baik, ini untuk kognitif nanti kita bisa diskusikan. Kelihatannya penjelasannya kurang jelas barangkali ya. Kemudian ini untuk unjuk kerja, ini biasanya kan untuk mengukur aspek psikomotorik gitu ya. Jadi maka secara rubrik kita bisa lihat, ini saya berbesar ya. Rubriknya saya berbesar biar lebih kelihatan. Ini insya Allah di modul Bapak Ibu sudah ada. Jadi ada secara rubrik, ada nomor, lalu aspek dan bobotnya, gitu ya. Kemudian aspek itu tentu bergantung karakteristik materi pada matkul yang Bapak Ibu ambil, gitu ya. Kemudian kriterianya, jadi kalau sudah ada aspeknya kita tentukan kriterianya. Misal tentang kesesuaian, gitu ya. Aspeknya kalau bahasa tentu ketepatan bahasa yang digunakan, misalnya ketepatan bahasa yang digunakan ini yang tahu Bapak Ibu dosen bahasa kan lebih paham gitu ya. Kemudian untuk scoringnya gitu ya. Kalau kita sudah menentukan aspeknya, lalu kita tentukan bobotnya, kemudian kita sudah menetapkan kriterianya, maka nanti akan ketemu untuk penskorannya. Misalnya kalau kita ambil skor 1, 2, 3, sampai 4. Nah, mahasiswa mendapat skor maksimal, kita tergantung skala penskorannya kita yang bikin, bisa 1, 2, 3, bisa 1 sampai 4, bisa 1 sampai 5, itu bergantung
kita mau pilih sampai seperti apa penskorannya gitu ya. Kalau kita pilih skor 1 sampai 4, maka skor 4, mahasiswa memperoleh nilai 4 itu kalau seluruh kriteria tercapai sesuai dengan aspek dan bobot yang kita berikan. Tapi kalau skor 3, 2, 1 tentu ada kriteria yang tidak tercapai sesuai dengan proporsi kriteria yang kita tentukan. Jadi dan itu yang mengukur adalah kita, yang paling tahu tentang skor itu dan kriteria adalah kita. Nanti Bapak Ibu saya kira akan bisa membuat ini dalam 1-2 hari gitu ya. Kemudian ini rubrik penilaian unjuk kerja. Jadi intinya kalau aspek psikomotorik itu aspek-aspek yang akan kita ukur. Mahasiswa kita tuh punya keterampilan seperti apa gitu ya. Ini banyak diskusi di antara kita ya, di antara kami di Tarbiyah. Keterampilan itu bisa menyentuh aspek yang sifatnya abstrak. Tapi ada juga keterampilan yang bersifat konkret gitu ya. Kalau abstrak itu keterampilan berpikir itu beberapa teman termasuk saya itu setuju bahwa kita akan melihat keterampilan mahasiswa kita pada aspek keterampilan berpikirnya gitu ya, keterampilan bernalar. Memang ini nanti ada persentuhan, ada beberapa persamaan dengan kognitif di level tinggi gitu ya. Karena memang kalau mahasiswa yang level berpikirnya tinggi, maka mereka otomatis memiliki keterampilan berpikir tinggi. Dan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini kalau kita larikan pada aspek keterampilan yang sifatnya abstrak, itu nanti ukurannya apa? Misalnya mahasiswa terampil dalam menyampaikan pertanyaan atau terampil, ini kita kan bisa melihat nanti indikasinya. Kalau di kelas, lalu kita observasi, kita sudah siapkan rubrik, anak-anak tidak semua mahasiswa di kelas itu terampil bertanya, dan kita bisa amati dalam selama proses perkuliahan ya. Kemudian tidak semua mahasiswa itu terampil dalam merespon pertanyaan, gitu ya. Tidak setiap mahasiswa terampil dalam merangkai narasi yang di dalamnya penuh dengan substansi. Jadi ini kita bisa ukur itu. Maka nanti kita perlu siapkan rubrik untuk mengukur keterampilan yang sifatnya abstrak, gitu ya. Tapi ada juga keterampilan sifatnya konkret. Prosedur kerja kemarin Pak Faris saya kira banyak sekali yang secara konkret bisa diamati ya. Ketika bicara tentang aspek hukum dan segala rupa, prosedur hukum dan seterusnya, itu tentu prosesnya bisa diamati gitu ya. Tapi kalau sudah filsafat seperti Pak Wawan ya, saya kira mahasiswa yang terampil untuk membangun statement gitu ya, yang sifatnya filosofis, lalu terampil dalam menanggapi statement, kemudian terampil dalam berbagai hal ya, terampil dalam abstraksikan statement atau menyimpulkan statement, terampil segala rupa itu bisa kita kategorikan dalam keterampilan tapi bersifat abstrak. Nah, sementara dalam teman-teman yang mengampu matkul bahasa, nanti juga kelihatan terampil dalam merangkai kalimat, terampil dalam menuliskan kalimat, terampil dalam mengucapkan, terampil dalam membaca, dan seterusnya. Itu saya kira yang paling paham adalah teman-teman yang mengampu mata kuliah bahasa, gitu ya. Jadi di sini untuk aspek keterampilan sekali lagi cukup terbuka bahwa kita bisa mengukur keterampilan yang sifatnya abstrak dan yang bersifat konkret. Itu nanti Bapak Ibu yang bisa memilih aspek mana yang abstrak itu, aspek mana yang konkret itu, sehingga kita bisa desain penilaian gitu ya, untuk mengukur aspek psikomotoriknya gitu ya.
Kemudian Bapak Ibu, tadi sepertinya belum untuk aspek afektif kita cari sebentar ya. Jadi keterampilan. Oke. Nah ini agak tersembunyi, tidak bisa dibuka secara penuh ini. Nah ini Bapak Ibu, untuk penilaian sikap, kita juga akan mengukur aspek sikap mahasiswa. Nah, sikap itu tentu saja segala hal yang merupakan kecenderungan tindakan mahasiswa. Jadi apakah mahasiswa itu misalnya setuju atau tidak setuju, gitu ya, sependapat atau tidak sependapat, begitu ya. Kemudian memiliki kesadaran atau belum memiliki kesadaran, gitu ya. Kemudian mahasiswa itu disiplin atau tidak disiplin, punya kemandirian atau tidak punya kemandirian, teliti atau tidak teliti, tanggung jawab atau tidak tanggung jawab, itu segala rupa. Jadi aspek-aspek yang sifatnya afektif tentu banyak sekali yang nanti kita bisa ukur. Nah, oleh karena itu kembali, setiap mata kuliah akan memiliki karakternya masing-masing terkait dengan aspek sikap yang akan kita nilai, yang akan kita ukur. Oleh karena itu nanti tentu ini nanti akan kita cek lagi. Ini nggak usah di-share karena di modul Bapak Ibu ini saya unduh dari modul sebenarnya. Jadi untuk aspek sikap saya kira nanti Bapak Ibu bisa pilih sikap yang mana yang mau kita ukur sesuai dengan karakter mata kuliah kita. Nah ini saya kira contoh rubrik yang muncul yang ada di modul adalah nomornya, mahasiswanya, lalu aspek yang dinilai, aspek sikap yang dinilai, tidak harus, ini banyak sekali aspeknya. Kalau kita menggunakan misalnya skala Likert, tentu skala tentang persetujuan, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, itu berarti kita pakai skala Likert. Kita bikin statement tertentu, statement ini tergantung apakah sifatnya positif atau negatif ya. Lalu kita mintakan pada mahasiswa itu level setujunya gitu ya. Dan kita sudah bisa menentukan skor terkait dengan statement yang kita buat misalnya gitu ya. Nah itu nanti ini bisa bayangkan rubriknya seperti apa. Jadi ini insya Allah Bapak Ibu, saya akan stop share ini. Sekali lagi malam ini saya ingin mendengarkan umumnya Bapak Ibu ketika melakukan penilaian itu seperti apa sesuai dengan karakter mata kuliah yang kita ambil, yang diambil Bapak Ibu. Kemudian aspek-aspek yang 3 tadi, yang kognitif, yang afektif, yang psikomotor, seperti apa kita memformulasikan pada saat kita melakukan penilaian. Walaupun secara umum tadi saya bilang bahwa biasanya untuk UTS, UAS itu digunakan untuk mengukur aspek kognitif. Biasanya pula untuk aspek-aspek yang sifatnya afektif dan psikomotorik itu umumnya kita gunakan untuk formatifnya gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apakah di UTS atau di UAS itu kita menggunakan afektif atau keterampilan atau psikomotorik berupa tugas atau pengamatan kita, lalu kita konversi menjadi menjadi nilai UAS atau UTS, itu tergantung kita mau pilih yang mana gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya kira lebih pas
malam ini kalau ada dialog, ya ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, maka senang sekali. Waktunya juga masih panjang. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan ambil dulu air putih. Mohon maaf sebentar ya. Sama saya juga mau. Kopi, Cawawan. Kopi. Pak Hilmi ngopi. Bu Putri. Bu Nurdiana ngopi. Ya Pak, ya dengan tugas saya. Waduh, itu emas segalon itu. Kita kompak minum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nih, Pak Amarin belum minum air putih, malah ngopi kayaknya di depannya tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya baik, Bapak Ibu, ini di kelas kita sudah ada total 11 ya. Nah, saya akan senang mendengarkan seperti apakah Bapak Ibu ya mungkin pengalaman boleh disampaikan atau rencananya seperti apa. Dan nanti dalam 2 hari ke depan tugas saya adalah melihat ya seperti apakah rencana penilaian yang Bapak Ibu akan buat gitu ya. Saya nanti tugasnya begini, tugas saya nih, maklumlah karena dianggap dosen sudah cukup tua gitu ya. Tugas saya adalah oleh pimpinan, tugasnya adalah Pak Arief tolong nanti lihat seperti apakah rencana penilaian dari para dosen di kelas Pak Arief gitu kan. Rencana penilaian kayak apa ya, meskipun nanti waktunya cukup pendek ya, kalau kita lihat 2 hari cukup pendek. Tapi sebagai gambaran, sore tadi kami masih ketemu dengan beberapa teman di kampus ya. Ada Pak Iwan, ada Pak Asep, ada Bu Zulfi dan segala rupa. Karena waktunya yang pendek, memang tagihannya diminta komplit ya. Formatifnya ada, UTS-nya ada, kemudian UAS-nya ada. Nah, jadi kalau kita buat ideal keseluruhan, mungkin waktunya terlalu pendek. Syukur-syukur memang bisa, tapi setidaknya ketika aspek itu ada ya, aspek formatifnya ada, UTS-nya ada, UAS-nya ada, meskipun kesempatan kami sore tadi, meskipun misalnya untuk formatif ya, setidaknya representasinya ada. Mungkin nggak keseluruhan formatif yang kita lakukan bisa dilaporkan dalam 2 hari ini, tetapi minimal ada representasinya. Untuk UTS misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu memilih membuat soal, misalnya untuk mengukur aspek kognitifnya pada saat UTS nanti, apakah itu soalnya IC, uraian, atau soalnya bilang ganda, ya minimal misalnya 5 soal gitu ya, atau setidaknya 3 soal gitu ya. 3 soal atau sampai 5 soal, kalau lebih itu akan lebih bagus lagi. Itu yang mewakili penilaian pada aspek kognitif, misalnya diplot untuk UTS gitu ya. Kemudian untuk UAS misalnya, untuk UAS apakah juga untuk mengukur aspek kognitif juga oke-oke saja, tetapi tolong jangan lupakan aspek afektifnya mau ditaruh di mana, apakah untuk formatif, dan aspek psikomotoriknya apakah juga ditaruh untuk formatif. Kan nilai kita kan secara kategori kan ada formatif, kemudian UTS dan UAS. Saya sendiri bobot untuk formatif itu saya umumnya itu 40%. UTS saya seringnya 30%, UAS juga 30%. Kenapa? Karena memang UTS dan UAS umumnya seringnya saya gunakan untuk mengukur aspek kognitifnya. Sedangkan untuk formatif, kenapa 40%? Nah, biasanya saya justru saya gunakan untuk mengukur aspek afektif dan sekaligus
psikomotoriknya gitu ya. Itu maka saya berikan bobot 40%. Tetapi kalau Bapak Ibu punya format yang berbeda, saya kira itu akan lebih baik, lebih variatif gitu ya. Nah, saatnya sekarang Bapak Ibu yang menyampaikan ya, seperti apakah rencana penilaian. Maka malam ini saya kira tidak satu ini sekian pertemuan saya sudah mainnya tunjuk-tunjuk saya. Jadi malam ini saya kira yang akan mengawali silahkan Bapak Ibu. Kira-kira, nah ini Bu Faiza. Ya, silakan Bu Faiza. Terima kasih Pak Mentor Pak Dr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga setuju dengan formatif 40% karena di situ masuk aspek sikap. Aspek sikap yang terlambat, misalnya dia tidak terlambat, selalu hadir, kemudian ikut aktif dalam perkuliahan dan sebagainya, itu saya setuju. Saya juga menggunakan itu maksud saya. Kemudian ini Pak, ini kan tadi saya lihat ada format-format form apa? Ada 2 kalau nggak salah format gitu ya. Itu kan masih itu kriteria atau norma, misalnya aspek yang akan dinilai apa. Saya khawatir nanti banyak persepsi, banyak macam tanggapan gitu Pak. Maksud saya, apakah bisa ada contohnya misalnya untuk aspek kognitif, contoh soalnya dari, kan itu kan banyak sekali norma, yang pertama aspek yang dinilai dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian itu kalau ada satu aja contohnya, kita bisa mengacu ke situ sehingga waktu saya seragam gitu, karena sementara ini kan versinya kan berbeda-beda gitu Pak, beda. Khawatir gitu ada contoh misalnya, non sewu ya Pak. Oh ya, saya akan carikan contoh nanti ya Bu ya, soal tapi bukan soal yang sekarang sedang saya ampu. Ini kalau apa boleh jujur, semester ini saya mengampu matkul baru sama sekali sehingga saya belum sampai bikin soal, tapi saya akan tunjukkan nanti contoh soal dan contoh kisi-kisi ya Bu ya. Kisi-kisi dan contoh soal, tetapi kisi-kisi ini insya Allah bisa kita lihat apa bersama nanti ya. Lanjut Bu, tadi masih ada yang mau disampaikan? Ya, terus mengenai jumlah soal, kalau misalnya formatif itu 3, UTS 3, UAS 3, berarti kan itu menurut saya nih, anggapan saya, kognitifnya 1, aspek afektif 1, psikomotor 1, walaupun bisa juga untuk AS dan UTS itu kognitif saja. Kalau kognitif saja 1 aja kali Pak, nggak usah 3. UTS dan UAS. Kalau formatif mungkin bisa 3 karena di situ masuk kognitif, afektif dan psikomotor untuk formatif. Tapi untuk UTS dan UAS ya jangan banyak-banyak Pak. Terus bisa kita atau bisa nggak saya buat soal esai, karena selama ini saya soal esai supaya melihat kedalaman analisanya mahasiswa biasanya begitu Pak, tidak selalu objektif tes. Baik Bu, perihal contoh Bu ya, saya izin cari-cari dulu ya, saya buka-buka dulu Bu ya, saya share nanti. Semoga cepat bertemu dengan contoh itu. Amin, gitu ya. Amin, saya doakan ya, biar cepat tinggal lancar kita buat soalnya. Karena nanti aspek itu kan khawatirnya beda-beda tanggapannya gitu Pak. Oke, sebentar ya. Oke, so kita cari. Yes.
Wah, ternyata ketemu soalnya sudah satu, ya kan? Ini mau cari kisi-kisinya dulu. Oke, Bapak Ibu, ini kisi-kisinya tidak ketemu soalnya. Saya coba share contoh soal gue ya. Tapi bukan soal yang matkul hari ini gitu ya. Iya. Nah, ini contoh. Ini contoh soal yang ini masuk kategori soal mudah ya bagi anak-anak S1 di IPS kan ada materi ada materi yang terkait dengan sejarah Indonesia lama. Sejarah Indonesia lama itu kan materinya Indonesia pada masa pengaruh Hindu dan Buddha. Jadi peradaban yang berkembang pada masa Hindu dan Buddha gitu ya. Nah, ini misalnya ya, kita indikator soalnya gitu ya. Disajikan gambar dan atau narasi, kali ini saya pilih gambar ya, tentang peristiwa sejarah Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Nah, kita langsung ingatannya pada zaman Hindu-Buddha. Gambarnya misalnya, kita ingat pada masa Mataram kuno, gitu ya. Yang kita akan hadirkan adalah kesadaran untuk membangun sikap toleran, gitu ya. Lalu karena itu yang kita usung ya, maka kemudian ini masuk kognitif bisa, sikap juga bisa, gitu ya. Maka saya hadirkan dua gambar yang dibangun pada zaman yang sama, zaman Mataram kuno atau Mataram Hindu, garis miring Buddha, karena memang ada dua komunitas agama pada zaman itu. Lalu bahkan penguasanya pun berganti antara dua dinasti. Yang di Sanjaya itu dinasti yang penganut Hindu, kemudian Sailendra, Wangsaksira yang penganut Buddha. Ini menarik, maka saya pilih, saya sandingkan dua gambar ya. Satu gambar Candi Prambanan, satu gambar Borobudur. Lalu gambar ini berarti statusnya sebagai stimulusnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda secara konstruksi, ini mungkin sama. Konstruk soal kita itu, kalau soal pilihan ganda, poin 1 kita hadirkan stimulus ya. Stimulus itu, saya ulang lagi, bisa gambar, bisa narasi, bisa apapun ya. Bisa infografis kalau kita pengen cari, bisa juga grafik kalau ada kependudukan misalnya. Kan grafik dulu kan ada penganut Hindu berapa, penganut Buddha berapa misalnya, sesuai dengan tema yang topik yang kita angkat ya. Dalam hal ini gambar candi adalah stimulus yang berupa gambar. Nah, dalam stimulus ini soal yang bagus, stimulusnya itu sudah menggerakkan nalar ya, nalar bergerak. Kalau kita bisa nalar berarti bicara kognitif ya. Kemudian stem itu berarti perintah soal. Jadi setelah stimulus kita buat statement yang merupakan perintah. Sehingga perintah ini menjadi ancang-ancang mahasiswa atau peserta tes, ya, statusnya kan peserta tes ya, untuk menggerakkan pilihan pada pilihan yang benar, yang kita sebut sebagai kunci jawaban. Nah, maka kita baca ya di sini, kedua candi di atas sama-sama dibangun pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Kemudian di bawah kan sudah ini saya buat statement di mana statement itu isinya semuanya sikap, gitu ya. Nah, lalu stemnya adalah beberapa pernyataan tentang sikap di bawah ini
yang relevan dengan pesan moral terkait keberadaan kedua candi di atas adalah, tapi moralnya adalah moral tentang toleran gitu ya. Ini kayaknya tertutup ya, jadi nggak kelihatan. Maka pilihan optionnya ada 4. Nah, untuk nanti Bapak Ibu kalau membuat pilihan itu harus setara. Setara itu panjang pendeknya saja harus sama gitu ya. Setara baik kalimatnya, panjang pendeknya, atau substansinya harus setara. Tidak boleh substansinya sudah heterogen, nggak boleh harus homogen gitu ya. Nah, maka di sini ada pilihan sikap. Satu kunci jawaban, lainnya adalah pengecohnya. Semakin mendekati ya, semakin mirip pengecoh, maka semakin sukar soal itu. Semakin semakin berbeda gitu ya, semakin tidak mirip gitu ya, itu semakin mudah. Itu asumsinya begitu. Jadi contoh yang tadi dalam rubrik kan ada indikator soal. Jadi narasinya adalah disajikan gambar atau narasi atau grafik, tergantung Bapak Ibu mau menyajikan apa gitu ya. Tentang peristiwa, tentang apa terserah, lalu peserta didik disuruh apa. Jadi itu namanya indikator soal. Mungkin nanti akan saya sedikit modif, kalau perlu contoh soal ini akan saya share nanti ya. Soal begini saya ada ratusan ya, ini banyak sekali karena memang diantaranya kemudian saya pilih untuk kemarin kan saya sering bikin soal macam-macam ya, bahkan soal untuk seleksi PNS pun saya ikut bikin kemarin ya. Tentu tidak akan saya share yang begitu ya, itu rahasia. Tapi ini kalau ini soal untuk soal di kelas saya pada waktu saya pegang mata kuliah secara main. Nah, ini contoh. Nah, Bapak Ibu yang ditanyakan oleh Bu Faizah tadi, untuk soal, apalagi kalau kita mau menggunakan soal yang sifatnya uraian, saya kira membuat 5 itu nggak terlalu sulit ya Bu ya. Saya kira kalau soalnya soal uraian, karena kita nggak mikir seperti apakah pilihan jawabannya. Kita nggak mikir kuncinya, memang harus kita tentukan jawabannya kan sebagai kuncinya. Tapi kita kan nggak harus mikir pengecohnya kalau soal uraian ya. Saya kira untuk soal mungkin kalau 1 kurang Bu ya paling nggak 3 lah ya. 3 oke, 5 alhamdulillah. Lebih itu, wah itu luar biasa kalau lebih gitu ya. Saya mau nanti, gimana Bu? Tadi saya baca indikator soal, itu kan disajikan gambar atau narasi, itu bahasanya seolah-olah itu seperti udah baku itu Pak, Bapak diambilnya di situ gambar. Di situ disajikan gambar garis miring narasi, yang digunakan adalah gambar. Seolah-olah redaksinya itu seolah-olah seperti baku gitu Pak. Indikator soal itu gimana? Ya, untuk indikator soal memang jadi statement indikator 1 memang udah baku. Maksudnya kalau kita mau bikin soal pilihan ganda, apa stimulus yang akan disajikan? Nah, di situ poin 1 ya Bu ya. Ya, kalau yang mau disajikan memang ada kata-kata disajikan, itu sesuatu yang udah baku dalam soal pilihan ganda. Tapi kita mau menyajikan apa sebagai stimulus, itu nanti bergantung stimulus yang akan kita hadirkan. Ya, kadang-kadang ibunya gini Bu, kadang-kadang ya disajikan inti dari artikel tentang itu juga bisa Bu. Disajikan infografis tentang apa itu juga bisa. Disajikan gambar tentang apa juga bisa. Disajikan narasi juga bisa. Jadi memang kita harus menyajikan sesuatu yang memang kita akan
gunakan sebagai stimulusnya, gitu ya. Saya ulang lagi, stimulus itu adalah sesuatu yang bisa menjadi penggerak nalar peserta tes. Dalam hal ini adalah mahasiswa kita. Penggerak, tapi harus relevan dengan stimulus ini, tetap harus relevan dengan kita kan tadi ada sub CPMK dan indikator, harus relevan dari kita harus ambilnya dari situ, sehingga nanti kalau Bu Faiza kan terkait manajemen ya, saya kira banyak sekali tipe kepemimpinan, disajikan tipe kepemimpinan apa atau kasus apa gitu ya, mahasiswa disuruh untuk memilih apa, kan nanti bisa dipilih untuk soal-soal manajemen. Ya. Seperti itu Bu ya, kira-kira nanti untuk soal pilihan ganda ya. Nanti sekali lagi saya share satu contoh soal pilihan ganda, tapi contoh ini contoh yang berhubungan dengan konstruksi soalnya. Nanti Bapak Ibu, bila soal UTS atau soal UAS itu nanti adalah pilihan ganda, maka bisa digunakan contoh yang saya sampaikan dalam arti konstruksinya ya. Konstruksi soal pilihan ganda itu satu tadi saya ulang lagi, ada stimulusnya, ada stemnya, ada kunci jawaban di bagian bawahnya, dan kunci jawaban ini akan diiringi dengan pengecoh. Jadi pilihan jawaban lain yang sifatnya sebagai pengecohnya. Mahasiswa yang sudah pertama cerdas, kedua literate, tentu dia tidak akan terkecoh, asumsi begitu ya. Mahasiswa yang smart nanti dikecoh kayak apapun dia bisa memilih, oh ini kunci jawabannya. Saya kira di sini nanti kita bisa memilih, pada akhirnya bisa mengukur siapa di antara mahasiswa ini yang memang memiliki level kognitif atau afektif atau psikomotorik yang ya memang oke lah, kira-kira begitu. Nah, kembali ke jumlah ya Bu Faiza, nanti insya Allah pertama sebelum jumlah tolong nanti penilaian yang untuk formatifnya ada, yang untuk UTS-nya ada, dan yang untuk UAS-nya ada. Untuk jumlah yang mungkin kalau boleh ya, untuk pilihan ganda itu ya untuk UTS-nya 3, kalau memang akan menggunakan pilihan ganda, lalu untuk UAS-nya juga 3, saya kira dalam 2 hari itu bisa lah insya Allah ya. 3 soal untuk UTS, 3 soal untuk UAS. Untuk formatif, kalau kita asumsikan, kita gunakan untuk mengukur aspek afektifnya dan psikomotorik, nanti tergantung rubiknya saja. Tergantung poin apa yang akan kita ukur. Kalau kemarin misalnya Pak Saudara ya, akan melakukan mini riset, boleh jadi mini riset itu potensial untuk digunakan mengukur afektif, karena kan di situ kerjasamanya seperti apa dan seterusnya ya, disiplinnya kayak apa dan seterusnya. Kemudian juga nanti selama proses riset kan kita bisa mengamati, kita bisa membayangkan dalam proses riset itu, mini riset itu kita bisa lihat aspek afektifnya. Untuk psikomotoriknya misalnya kalau pas presentasi itu kita juga kita bisa melihat betul aspek psikomotoriknya, meskipun psikomotorik yang abstraknya akan lebih dominan kita akan lihat ya. Keterampilan bertanya tadi sudah saya sebutkan, keterampilan untuk merespon pertanyaan, keterampilan untuk menanggapi statement yang berbeda misalnya, keterampilan untuk membuat kesimpulan, itu semuanya adalah keterampilan yang bersifat abstrak. Nah, sedangkan kayak Pak Faris, saya termasuk yang hal baru ya, aspek-aspek hukum, pidana atau perdata, lalu ada prosedur hukumnya, itu saya kira tugas-tugas yang memang sifatnya prosedural, itu kan nanti menampakkan aspek keterampilannya kelihatan secara konkret gitu ya. Jadi ada aspek abstrak, ada aspek konkretnya gitu ya. Itu nanti saya kira untuk formatif, 1 cukup, tetapi 1 itu kan kita sudah tahu
aspeknya, kemudian bobotnya, kriterianya, dan juga kemudian scoringnya. Saya kira untuk formatif satu saya kira oke. Kalau satu rubrik gitu ya. Untuk UTS dan untuk UAS saya kira rubriknya mungkin boleh satu, tetapi soalnya setidaknya 3 kalau pilihan ganda. Kalau IC saya kira 5 sih bukan sesuatu yang sulit untuk Bapak Ibu, saya kira begitu ya. Demikian Bu Faizah untuk Ani. Nah, terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, senang sekali kalau Bu Putri, Bu Faizah tadi sudah, apalagi Pak Wawan yang filsafat. Ini kebayang selama ini Pak Wawan kalau bikin soal seperti apa, apakah dominan soal-soal yang sifatnya mencakup aspek kognitif, atau kalau sudah sampai ke level psikomotorik, itu menarik ini untuk soal-soal materi filsafat ya. Kalau afektif saya kira banyak ya. Kalau Pak Awan seperti apa Pak kira-kira Pak? Iya. Atau yang biasa dilakukan? Ya, baik Pak. Jujur saja sebelumnya saya masih bingung Pak. Saya masih suka coba-coba buat soal itu. Tapi kalau yang lain, kalau yang filsafat pada umumnya saya esai biasanya. Iya. Nah, tapi kalau logika, nah itu saya juga akan mengasuh kelas mantik ada Pak ya. Nah itu saya bikin biasanya pilihan ganda, karena kalau soal mantik kan jelas ya, pasti sifatnya gitu. Nah, saya pernah minta mereka teman-teman itu ya ada yang pilihan ganda, ada juga yang misalnya membuat definisi, menganalisis definisi begitu. Ada juga yang membuat proposisi misalnya. Oke. Berarti lebih mengkonfirmasi lebih dominan aspek kognitifnya atau aspek nalarnya ya Pak Wawan ya, selama ini ya Pak ya. Ya dominan di situ Pak. Meskipun aspek membuat begitu ada, tapi tetap saja abstrak. Iya. Taruhlah nanti kalau ada tagihan soal yang sifatnya afektif, yang sifatnya sikap, ya mungkin nanti bisa dipikirkan seperti apa aspek sikap pada soal matkul filsafat ya Pak ya. Sikap-sikap yang bisa. Ya kalau untuk semester ini karena ada mini riset itu Pak ya. Nah jadi mini riset itu saya gunakan untuk afektif dan psikomotorik. Psikomotorik sangat memungkinkan ya Pak. Ya. Dari Pak Arif tadi, jadi UTS dan UAS itu kebanyakan mungkin nanti kognitif mungkin. Oke, berarti kecenderungan untuk formatifnya untuk mengukur aspek afektifnya dan psikomotoriknya ya Pak Wawan ya? Iya. Oke. Soalnya lebih kelihatan, soalnya kan waktunya panjang, perlu update tiap minggu. Nah kayak gitu kan kelihatan itu. Siapa yang dekatan, siapa yang rajin, kayak gitu kan kelihatan itu. Siapa yang kerjasama dengan teman-temannya begitu, saya kira kelihatan gitu. Bisa dilihat secara konkret, bisa dalam prosesnya ya Pak Wawan ya? Iya. Oke. Baik Pak Wawan, ini soalnya mau mengampu mata kuliah filsafat ini, kita penasaran untuk melihat soalnya seperti apa. Terima kasih Pak Wawan. Pak Ahmadin kan bahasa Arab ini. Monggo Pak Ahmadin. Baik Pak Arif, terima kasih atas waktunya. Pertama, alhamdulillah dari proporsi nilai yang ditawarkan 40 itu formatif, kemudian UTS dan UAS 30, alhamdulillah ini sejalan dengan apa yang saya lakukan. Yang biasa. Jadi biasa mengambil apa yang selalu diingatkan oleh Pak Arif adalah yakin dan meyakinkan. Nah ini alhamdulillah jadi yakin dan teryakini malam hari ini.
Kedua, soal kognitif yang selama ini memang berpikir yakin tidak yakin, malam hari ini juga menjadi yakin. Sering kali kita sodorkan esai, sering kali juga kita sodorkan pilihan ganda. Yang mana yang esai dan mana yang pilihan ganda? Yang esai ini biasanya kita letakkan pada kaidah Lughatul Arabiyah, kaidah yang sudah pasti, yang memang literasinya tidak berubah. Nanti mungkin kita bisa pakai cara Pak Arif mengecoh tadi, itu sepertinya bisa kita gunakan. Tapi kalau yang pilihan ganda, memang ini dia sesuai materi CPNK yang kita sudah sampaikan. Misalnya kalau perempuan itu pakai domir hu, h, kalau laki-laki pakai hu. Nanti misalnya saya kasih gambar misalnya sekolah. Kalau sekolah itu kan, atau jamiah kampus. Kalau kampus itu kan berarti jamiatun pakai tak marbutoh. Nah, berarti pilihan gandanya hada, hadihi, dalika. Nah, berarti yang benar cuma satu, hadihi. Karena dia tak marbutoh gitu. Jadi tergambar oleh saya tadi, kalau itu dengan narasi gambar, maka akan muncul itu kampus, gambar kampus, atau gambar instansi yang lain pendidikan, sehingga nanti kaidahnya bisa mereka pilih. Dan itu memang tidak bisa bertukar. Kalau kaidahnya salah, maka jadi salah jawabannya. Hanya saja begini Pak Dr. Arif, di kognitif UTS dan UAS itu memang saya pikir bikin 3 kedikitan, bikin 5 biasanya sih 5 memang gitu. Nah, tadi kan ada statement kalau 3 itu boleh, 5 itu bagus, lebih bagus. Nah, lebih ini maksudnya dari 5 itu lebih berapa gitu Pak? Sebab memang kalau beberapa kali kita coba 3 ini dikit banget gitu. Kalau 5 memang pas porsinya, biasanya. Yang beberapa kali kita evaluasi, teman-teman juga memberi tanggapan, itu di 5 pas. Cuma kalau misalnya tadi ada lebih dari 5 itu lebih bagus, nah itu berapa kira-kira Pak Arif lebih dari 5-nya itu? Iya. Baik, Pak Ahmad kan bahasa Arab ya. Dalam secara umum kalau bahasa Arab itu aspek psikomotoriknya relatif banyak tersedia untuk dijadikan soal, Pak ya. Kan keterampilan berbahasa itu kan keterampilan dalam berbahasa ya, apakah terampil menulisnya, terampil dalam mengucapkannya gitu ya, terampil menyimaknya, itu kan secara teori itu keterampilan, walaupun itu abstrak dan konkretnya menyatu Pak ya. Kemudian kalau kaidah-kaidah bahasa tentu lebih logis kalau kayak tadi Pak Ahmad itu kan beberapa hal yang sifatnya kaidah berbahasa Pak ya, keilmuan dalam bahasa Arab itu mungkin lebih pas untuk diplot sebagai soal yang sifatnya kognitif. Nah, soal jumlah Pak ya, kalau pilihan ganda, saya pernah membuat soal Pak, soal pada mata kuliah sejarah. Kalau saya kan mengambil sejarah Indonesia lama, sejarah Indonesia Madiyah, dan sejarah Indonesia baru. Nah, kalau sejarah Indonesia baru itu kan rentang substansi materinya adalah kalau di prodi kami ya, itu pada era Jepang, kemudian era perang kemerdekaan, lalu masa-masa awal sampai masa reformasi. Itu pernah saya bikin soal untuk UAS itu 25, itu pun tadinya lebih dari itu. 25 soal pilihan ganda, tadinya bahkan soal ini bahkan 50 soal pilihan ganda. Tapi setelah saya konversi di waktu pengerjaan ternyata terlalu kurang waktunya, lalu saya pilih lagi menjadi 25. Jadi seumpama nih Pak Ahmadin untuk apakah nanti di UTS-nya atau di UAS-nya soal kognitifnya kok akan membuat
lebih dari 5, berapa itu 25? Wah, itu istimewa sekali nih. Iya. Kalau bisa. Iya, Untuk asumsinya kan UTS, tetapi karena waktu kita sangat singkat, iya, iya. maka yang kita buat di 2 hari ini memang belum mencerminkan soal sesungguhnya nanti waktu UTS atau waktu UAS apalagi, hanya semacam representasi soalnya nanti seperti ini loh gitu ya. Maka jumlahnya 3 soal pilihan ganda itu saya kira sangat mungkin dibuat dalam 2-3 hari ini. Apakah itu untuk UTS-nya maupun untuk UAS. Adapun tadi untuk formatif ya, kalau kita seperti tadi yang dialami oleh Pak Wawan, untuk formatif kita gunakan untuk mengukur aspek afektifnya dan juga aspek psikomotoriknya. Saya kira itu tergantung, kita kan nanti dalam rubrik kita sudah tahu aspeknya apa, bobotnya berapa, kemudian kriterianya apa, lalu skornya kayak apa, nanti kita bisa lihat lagi di modul ya. Itu misalnya kalau kita membuat satu pun sebagai, anggaplah sebagai representasi penilaian formatif yang mencakup afektifnya dan psikomotoriknya masing-masing satu, saya kira cukup, saya kira ya. Ya, baik. Karena kan waktunya pendek ini, kita sedang menyiasati waktu yang cuma 2 hari. Sedangkan dalam 2 hari atau 3 hari, secara praktis, saya ini ditugaskan untuk menilai, ya gitu ya, memberikan skor, lalu saya upload nilai itu, dan ya alhamdulillah ya Bapak Ibu, saya senang di kelas ini karena skornya ya oke lah kelas ini ya. Skornya oke. Jadi insya Allah sampai di malam ini aman. Ya mungkin nanti yang saya masih belum sebelum saya upload, bagi yang kan kemarin saya masih menunggu ya, walaupun peribakan kecil ya sebagai syarat saja. Dari Bu Putri udah saya terima, Bu Faizah udah saya terima, Pak Ahmad sudah saya terima. Dari Pak Jamil memang mungkin karena baru mendarat, nanti saya tunggu untuk saya periksa lagi. Mudah-mudahan oke gitu ya. Demikian Pak Ahmadin, saya kira jumlahnya bisa disesuaikan ya Pak Ahmadin ya. Satu lagi mungkin Pak Arif. Tadi kan di formatif itu mencakup afektif dan psikomotorik gitu kan ya. Pertanyaan saya, itu satu-satu mencakup afektif dan psikomotorik, atau yang soal afektif satu, psikomotorik satu? Karena saya kadang-kadang begini, suka berpikir satu soal saya kasih, misalnya tentang ta'aruf, mereka memperkenalkan diri mereka, itu kan pasti ada afektifnya di situ masuk. Tapi juga ada psikomotoriknya juga, bagaimana dia bisa secara retorika itu menyampaikan dirinya siapa ya. Itu kan satu soal mencakup 2 aspek itu, afektif dan psikomotorik. Tapi terkadang memang saya bikin juga satu afektif, satu psikomotorik. Nah, untuk tagihan ini, apakah satu soal itu afektif plus di dalamnya juga psikomotorik atau satu-satu gitu? Iya. Untuk aspek afektif, rubriknya tersendiri. Begitu juga dengan aspek psikomotorik Pak ya. Meskipun mungkin kita dalam prosesnya itu kita akan terintegrasi, tetapi untuk mengukur aspek afektif kita siapkan rubrik sendiri. Aspek apa yang mau kita, kalau memang misalnya kita cukup dengan punya rubrik lalu kita amati sikap mereka, bentuknya bukan soal Pak ya. Bentuknya adalah observasi, nanti ada rubriknya. Tinggal kita tentukan aspek apa yang mau kita amati dalam mata kuliah bahasa Arab menyangkut aspek afektifnya. Apakah kedisiplinannya, apa dan seterusnya Pak ya. Sikap tawadhu'nya mungkin barangkali kalau kita mengintegrasikan dengan keislaman ya dan seterusnya. Jadi nanti aspek-aspek dalam afektif kita tentukan, lalu kita bisa mengamati, oh anak ini kok disiplinnya kok kelihatannya kok oke, lalu kita nanti bisa memiliki catatan
di dalam rubrik itu, gitu ya. Begitu pula dengan aspek psikomotorik atau keterampilan. Kalau dalam bahasa kan banyak sekali aspek psikomotorik yang bisa dilihat langsung, gitu ya, yang bisa dilihat. Tentu ini sekali lagi bukan soal tes ya, ini nanti rubrik saja, rubrik yang bisa digunakan untuk mengukur aspek-aspek keterampilan atau psikomotorik pada mahasiswa. Saya ulang lagi Pak ya, untuk aspek afektif ada rubrik sendiri, lalu aspek psikomotorik ada rubrik sendiri, sementara untuk mengukur kognitifnya tentu tadi ada UTS, itu nanti tentu ada kisi-kisi dan soalnya sendiri, yang jumlahnya kita sepakati antara 3 sampai 5 gitu ya. Lalu untuk UAS, kalaupun kita akan mengukur kognitif lagi, ini kisi-kisinya ada dan soalnya ada, jumlahnya antara 3 sampai 5. Kenapa kok cuma 3 sampai 5? Ya mungkin karena waktunya pendek gitu ya. Nanti kita pilih dari materi mana yang akan kita buat soal. Tapi nanti kalau UTS sesungguhnya nanti dan UAS sesungguhnya tentu soalnya mungkin belum cukup kalau cuma 3 atau 5 gitu ya, tergantung kalau pilihan ganda ya. Kalau IC biasanya kalau IC saya memang soalnya antara 3 sampai 5, jarang lebih dari itu. Karena kita bikin soal yang sudah mewadai sekian substansi gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita juga sekali-kali kita bikin soal yang sifatnya take home test yang benar-benar jawabannya luar biasa, tergantung mahasiswa dalam menafsirkan soal. Itu kalau soalnya, saya ulang lagi, kalau soalnya nanti IC itu memang tergantung seperti apa kita membuat bobot soal. Itu nanti kita jelaskan tetap ada kisi-kisinya gitu ya. Jadi soal tes itu selalu ada kisi-kisinya gitu. Demikian Pak Ahmadin. Baik, terima kasih Pak Arif. Nanti dalam 2-3 hari insya Allah ini di sela pekerjaan lainnya kita juga bekerja keras gitu ya. Amin, bismillah. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Iya. Dari Bapak Ibu lainnya, barangkali ada tambahan. Ini sifatnya kita sharing saja, tidak harus semua yang. Tapi tadi Bu Putri atau Bu Nurdiana barangkali ada yang mau disampaikan. Siapakah di antaranya? Izin Pak Dr. Arif. Iya, silakan Bu Nurdiana. Jadi tadi yang bersifat formatif bisa kita amati misalkan ketika kita memberikan tugas-tugas ke mahasiswa ya. Jadi bisa ngamatin dari dari sikap atau dari kalau misalkan dari pengantar manajemen kan bagaimana aspek-aspek yang bagaimana mengelola organisasi terkait dari manajerialnya, terus kemudian dari karakter atau attitude dari masing-masing mahasiswa bisa kita amati dari situ ya. Betul. Jadi Bu Nurdiana kan mata kuliahnya manajemen Bu ya? Iya. Manajemen. Betul. Jadi saya kira betul Bu, selain hal-hal yang sifatnya kognitif, mencakup nalar, dalam manajemen kan memang afektifnya terintegrasi Bu ya. Iya, bisa dari keseharian ketika pas perkuliahan kan kita juga bisa ngamatin ya. Bisa mengamati. Dengan begitu nanti rubriknya untuk mengukur aspek afektif bisa melalui observasi. Tapi ini kita siapkan rubriknya Bu ya. Iya. Rubrik pengamatan untuk mengukur skala sikapnya atau aspek afektifnya gitu. Begitu pula dengan psikomotoriknya. Kalau misalnya kita mau pakai pendekatan atau metode atau cara pengamatan itu mungkin saja untuk dilakukan untuk mengukur aspek afektif maupun
psikomotoriknya gitu ya. Tetapi kan kalau psikomotorik itu nanti kita kaitkan dengan prosedur tertentu sesuai dengan karakteristik mata kuliah kita, karakteristik materinya. Tentu kan prosedur itu atau aspek yang sifatnya prosedural itu kan benar-benar ada dalam materi kuliah kita, Bu ya. Sesuatu yang misalnya kalau psikomotorik, apakah sesuatu yang real bisa diamati dari perilaku mahasiswa ketika proses belajar. Berarti itu aspek psikomotorik yang konkret sifatnya. Tapi juga bisa psikomotorik yang sifatnya abstrak tadi ya. Misalnya dalam diskusi, dalam debat, dalam menyampaikan pertanyaan, dalam merespon pertanyaan, dalam membuat statement atau dalam membuat kesimpulan, itu kan sesungguhnya keterampilan yang bersifat abstrak gitu ya. Itu juga mungkin dan itu bisa diamati. Dengan begitu mungkin penilaian atau pengukuran yang menyentuh aspek afektif dan psikomotorik boleh jadi kita secara umum menggunakan rubrik pengamatan gitu ya. Tetapi untuk mengukur aspek kognitif secara umum kita menggunakan tes. Apakah itu tesnya, soalnya pilihan ganda atau soal yang sifatnya uraian. Itu secara umum begitu ya Bu ya, secara umum. Nah, cuman kalau ada hal lain yang berbeda, nah ini saya nanti akan mengundang Bu Mufidah ini. Bu Mufidah kan siapa tahu punya pengalaman berbeda, bisa di-share di kelas ini, kan menarik saya kira ya. Demikian Bu Nurdiana. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Iya, sama-sama Bu Nur. Bu Mufidah ini kita mengundang Bu Mufidah untuk share pengalamannya ya. Kemarin dalam tugas RTM saya kira Bu Mufidah saya lihat termasuk luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Saya pun belum melakukan yang Bu Mufidah lakukan gitu kan. Itu sekarang dalam penilaian. Ya, itu silakan Bu. Pengalaman yang kemarin RPM tuh pengalaman waktu ngajar di Poltekip Pak, kan saya pernah ngajar di Politeknik Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi karena mereka punya template, jadi mau saya dipaksa sebetulnya itu alhamdulillah ya. Iya. Tapi rupanya setelah saya perhatikan dan saya laksanakan gitu, ternyata efektif sekali dan nggak ada yang ngantuk. Kemudian mereka itu antusias sekali untuk memonopoli diskusi gitu ya Pak ya. Jadi mahasiswa itu ingin memonopoli diskusi sehingga dia dipaksa untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya gitu. Jadi saya melihat pembelajaran itu kondusif sekali saat saya menggunakan model-model diskusi di kelas yang seperti saya sampaikan kemarin. Hanya saja jujur saja Pak, untuk penilaian ini itu belum terukur sebetulnya. Jadi tadi pas Bapak menyampaikan terkait unsur-unsur yang harus diamati, bukan hanya sekedar mengetahui saja. Nah ini saya langsung berpikir tugasnya gimana tuh besok gitu. Belum ada gambaran. Oke. Dengan begitu nanti insya Allah ya, saya ulang lagi untuk mengukur kognitif ya, biasa kita udah bikin soal. Nanti saya akan share yang tadi contoh konstruksi soal yang ada stimulus, ada stem, ada kuncinya, lalu ada pengecohnya. Nanti mungkin itu hanya contoh saja. Kemudian untuk menilai aspek afektifnya dan psikomotorik mungkin kita sepakati, walaupun nanti boleh tidak sepakat, boleh yang lainnya maksudnya, itu rubrik saja, rubrik observasi aspek sikap dan aspek keterampilannya. Itu mungkin begitu ya Bu ya, yang kita akan coba lakukan. Berarti misalnya kalau dalam pengetahuan tuh kita bisa misalnya buat multiple choice, kemudian untuk afektif dan psikomotorik itu kita bisa buat rubrik keseharian gitu, bisa ya Pak ya? Iya, boleh Bu. Bahkan itu nanti kan ada salah satu
penilaian yang disarankan itu penilaian otentik, penilaian yang dilakukan secara natural setiap hari kita bertemu dan ada dalam proses belajar, tapi memang harus ada rubriknya ya, ada bahkan jurnalnya ada, keseharian tuh ada catatan-catatan peristiwa yang terjadi dalam proses pembelajaran itu juga bisa. Jadi nanti selain rubrik bisa jurnal sebenarnya, jurnal dari hari ke hari yang kita gunakan untuk memotret bagaimana sikap dan keterampilan mahasiswa kita di kelas. Itu memungkinkan untuk kita buat itu ya Bu ya. Ya, baik Pak. Baik Bu Faizah, ini sama-sama ini di belakangnya ada pohon-pohon ini. Nah. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Satu lagi ini Pak Robi Sugara, meskipun nyetir tetap menyimak, insya Allah nanti siap untuk membuat rencana penilaian. Jadi Pak Gus Robi Sugara izin menyimak saja katanya, karena masih sampai nyetir gitu ya. Mungkin satu lagi dari Bapak Ibu yang lain, saya berikan kesempatan sebelum kita tutup. Barangkali ada yang mau disampaikan. Pak Hilmi, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Hilmi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif dan teman-teman. Dalam perencanaan saya untuk penilaian ini kaitannya dengan RTS soal perubahan di Arab Saudi. Dalam konsep saya adalah memutar video dulu untuk menyimak, baru mengkaji soal perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi mahasiswa memperhatikan fokus perubahan di misalnya ada perubahan tentang posisi wanita, tentang posisi wanita di ruang publik, dan dampak pariwisata di Saudi Arabia. Oke. Mungkin nanti pas pemutaran video Pak Ilmi bisa menyiapkan rubrik untuk mengamati sikap mahasiswa, sejauh mana mahasiswa itu fokus ketika mengamati video yang sedang diputar, Pak ya. Kemudian seterusnya, mungkin ada aspek afektif yang bisa diamati ya Pak ya di situ ya. Oke. Dan kemarin Pak Hilmi kalau tidak salah ada tugas yang sifatnya review jurnal. Ya, review jurnal itu saya kira ada juga aspek keterampilan ya. Bagaimana mahasiswa terampil dalam mereview jurnal sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Saya kira nanti insya Allah itu juga bisa digunakan untuk memberikan sumbangan pada aspek psikomotoriknya, walaupun sifatnya masih abstrak gitu ya Pak Hilmi ya. Ya Pak, baik. Baik Pak Hilmi, semoga diberikan kelancaran ya. Terima kasih Pak Hilmi. Terima kasih Pak Dr. Arif. Ya sama-sama. Ini tadi Pak Faris kelihatannya posisinya memungkinkan. Pak Faris, apa yang mau disampaikan Pak Faris? Oh iya, makasih Pak Dr. Arif. Iya. Ya mungkin kalau saya berkaitan dengan instrumen penilaian itu, ini yang ada dalam bayangan saya begitu ya, dengan misalnya soal penugasan kemarin itu di kognitifnya gitu, misalnya membuat soal gitu ya, ini lalu kemudian untuk afektifnya praktek tadi gitu ya, dan di teori-teori itu ada simulasi yang praktek yang seperti kemarin saya ilustrasikan itu, lalu kemudian yang psikomotoriknya ini yang saya lagi
gimana kalau misalnya berkaitan dengan itu, apakah misalnya itu sudah mengcover itu atau belum ya, misalnya Pak Dokter? Iya. Misalnya yang sebenarnya secara teori itu yang tadi saya sampaikan, psikomotorik itu bisa pada sesuatu yang sifatnya abstrak. Untuk di dunia peradilan kan luar biasa tuntutan untuk memiliki keterampilan abstrak itu ya. Bagaimana mahasiswa bisa terampil dalam apa ya Pak ya, menyimak, menyimpulkan, membuat statement, berargumen dan seterusnya terkait dengan proses hukum. Saya kira itu sangat terbuka untuk diukur keterampilan walaupun sifatnya abstrak. Nanti kalau dalam proses belajar itu terdapat hal-hal yang sifatnya konkret, sifatnya prosedural Pak ya, di mana mahasiswa misalnya Pak ya, sebenarnya terampil untuk membuat PPT, terampil dalam mempresentasikan, itu pun bisa. Tentu mempresentasikan materi yang sedang tema sesuai dengan tema ya, terampil dalam menyajikan makalah, terampil dalam itu boleh dimasukkan dalam aspek keterampilan yang sifatnya konkret sebenarnya. Terampil jadi insya Allah agak terbuka lebih luas. Tidak hanya jadi terbayang ya Pak Faris ya. Iya bayang. Berarti kayak misalnya di dalam penyusunan suatu makalah misalnya, lalu kemudian ada ilustrasi contoh gitu ya. Nah itu kan tidak hanya soal pemahaman, tetapi bagaimana mengaitkan dengan realitas gitu ya, dengan teori gitu kan, sehingga untuk diuji dari dilihat dari aspek psikomotoriknya juga begitu ya. Betul, itu lebih substantif, malah lebih bagus. Malahan bahkan keterampilan itu sampai di level teknis. Misalnya saya malah menambah kemarin, salah satu keterampilan yang saya tuntut pada mahasiswa adalah terampil dalam membuat resume sepanjang kuliah. Itu butuh keterampilan tersendiri, walaupun keterampilan ini agak semi abstrak gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu bisa, sangat mungkin untuk dilakukan. Sehingga Pak Faris dan teman-teman, sebenarnya aspek kognitif, afektif, psikomotorik itu tidak bisa dipisahkan secara nyata gitu, melainkan ketiganya sebenarnya terintegrasi sebenarnya. Adapun kalau kita membuat penilaian, memisahkan secara aspek gitu ya, aspeknya kita pisah segitiga, itu sebenarnya untuk memastikan bahwa kita sedang mengukur gitu ya. Kita mengukur aspek kognitifnya, kita mengukur juga aspek afektifnya, kita mengukur aspek psikomotoriknya. Itu untuk mengukur bahwa mereka sudah mencapai level yang kita harapkan gitu ya. Adapun dalam praktisnya boleh jadi itu terintegrasi menjadi satu kesatuan gitu ya Pak ya. Demikian Pak Faris ya. Siap. Baik, terima kasih. Bila ada yang masih ada disampaikan, saya persilakan. Saya kira ada yang belum menyampaikan ya, atau sudah semua kayaknya. Kalau sudah semua, Bapak Ibu, ini Pak Robi Sugara, semoga terus menyimak. Ini yang belum ada kabar baru, nanti kita cek Pak Ahmad Jamil. Semoga nanti masih bisa mengikuti ya kelas kita ini. Nanti Pak Wawan nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Jamil, dengan harapan bisa mengikuti prosedur ini sampai tuntas dan insya Allah sampai sukses begitu ya. Bapak Ibu, kita akhiri ya malam ini pukul 9:37 jam rumah saya. Laptop saya sama jam 9:37 sekarang 8. Kita akhiri malam ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Pak Wawan ditemani sama generasi mudanya ini, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Arif.